ngomong-ngomong TikTok, kita ngomong-ngomong tadi juga edukasi. Lu lihat nih, pandemi kan banyak membuat perubahan digitalize. Satu, semua harus belajar digitalize. Iya. Kedua, bangsa kita itu sebenarnya bangsa konsumer sebenarnya. Iya. Kalau lo lihat. Nah, Apa aja dimakan. apa aja diembat. Lu concern nggak sama kita punya ekonomi? Anak muda kita, Iya sih, karena memang kaum alay kita, yang suatu saat menjadi kaum konsumer kita. iya benar Bang. Makanya sebenarnya kan gue punya adik 6 nih. Gitu loh, yang masih kecil-kecil juga. Jadi pikiran pertama gue adalah mungkin bukan ke masyarakat secara luas, tapi ke adik-adik gue nih yang masih muda, yang masih kecil dalam tanda kutip. Nanti mereka ke depan gimana ya? Gitu loh. Nah, kalau ngomongin masalah ekonomi, kalau sekarang yang gue rasain adalah kerja kantoran itu bukan cita-cita deh. Maksudnya itu bisa jadi opsi kesekian deh. Karena sekarang itu yang gue rasain adalah lu harus punya yang empat Tadi itu. 4C tadi itu loh tuh Bang. Lu harus kritis, lu harus kreatif di bidang yang lu suka. Kemampuan lu untuk membangun hubungan baik dengan banyak orang itu juga dibutuhkan. Terus communication skill-nya gitu. Jadi ke depan kalau kita ngomong masalah ekonomi seperti yang lu bilang tadi, itu kan juga 4C tadi kan ngaruh Bang. Kalau kita nggak kritis, Betul. ya kita akan biarkan. Asik, berat banget ya ngomongin kalau negara gitu. Iya nggak sih, Tapi aman, tapi kita aman nih. Kalau gue pribadi kayak ngerasa ada beberapa, kalau misalnya nonton berita gitu, ada beberapa orang yang di atas kita ini kok kayak gini ya pola pikirnya, kok pengambilan keputusannya kayak gini gitu loh. Ya berat sih ya, maksudnya berat untuk dibahas. Tapi kalau diminta untuk berpendapat, gue ngerasa kayak ada yang lebih baik deh dari dia yang terpilih. Kenapa nggak ini? Tapi kembali lagi kan ke kita pribadi, maksudnya gini. Kalau gue adalah oke, sekarang dia udah kepilih. Kalau kita ngedumel terus, yang ada kitanya yang emosi. Gimana caranya? Kalau gue pribadi, gimana caranya? Nggak apa-apa dia di sana, tapi di bawah bisa nggak? Yang kita di bawah ini yang bantu mengarahkan. Kita aja mau protes, bukan protes ya, mau mengutarakan sesuatu. Dikomplain ya. Tahu lah kan buzzer. Tiba-tiba lu ada surat pemanggilan di meja. Itu buzzer gajinya berapa sih? Tapi tunggu, sebelum gue pengen bahas itu juga. Tapi tadi ada berapa 4C ya, communication skill, ekonomi. Yang pengalaman gue ya, lu butuh skill communication di whatever, di apapun lu kerjakan di kehidupan sehari-hari. Di rumah, komunikasi sama orang tua, komunikasi sama saudara, sama tetangga, itu dari skill level paling bawah loh, dari level kecil loh. Komunikasi dengan lingkungan, RT RW, sampai di kantor, komunikasi sekarang dengan calon customer. But in everything you do, lu butuh skill komunikasi. Bukan cuman menjelaskan semua produk yang lu tahu, lu harus pahami nih orang butuh nggak. Betul, seru nih. Ini gue mau tanya ke lu juga bro nih. Kali ini kan lu datang ke tempat gue nih, jadi gue tanya-tanya nih. Gue mau nanya dulu, boleh nggak Bang? Apa? Ini fungsi badak di sini apa nih? Badak, bukan badak bro. Ini banteng. Oh, banteng. Yang di bawah apa? Singa. Tebak nih apa nih model? Coba lu lihat nih apa nih? Biologi gue bego banget ya. Lu lihat nih benda apa nih? Hewan apa? Benda lagi gue. Itu beruang. Ini banteng. Nah kalau di ekonomi kita berbicara finansial, market, ini ada namanya pasar mata uang, pasar global atau saham lah. Kalau dia naik itu disimbolkan dengan banteng, kan merunduk ke atas, jadi dia naik. Kalau beruang kan dia menunduk gini ke bawah, jadi harga sedang turun. Nah jadi ini adalah pertarungan antara harga naik dan harga turun. Suka nggak lo? Seru sih. Seru. Story-nya bagus. Nah, kalau gue nggak tahu story-nya, gue nggak suka. Pas gue tahu story-nya, oke. Karena ini jadi simbol dua hewan yang kuat. Kan beruang kan kuat, bro. Lu tahu beruang Rusia tuh yang gede banget? Iya. Itu
jangan kira pelan larinya bro. Gue sempat nonton National Geographic, kenceng juga larinya. Tapi ntar kalau lu mau tanya-tanya mengenai financial, ntar gue jelasin. Tapi gue penasaran mengenai lu bro. Oke. Seorang Edar. Kalau Edar sekarang menjadi seorang public speaking coach, communication coach, MC as a professional, lupakanlah itu. Lu pengen jadi apa sebenarnya? Oh, kalau gue nggak jadi itu, gue pengen jadi polisi dulu. Tapi gue disetujuin sama bokap gue. Masa bokap gue bilang lu nggak cocok. Karena waktu itu gue suka lemes. Apa lemes ya? Gue gampang capek. Gitu, pucat gitu. Capek. Gimana sih orang Gorontalo nyari bahasa yang dipahami oleh seluruh Indonesia itu susah ya. Gampang capek. Gitu. Terus tinggi badan juga nggak imut lah, terlalu imut ya, untuk cukup gitu. Kenapa gue pengen jadi polisi? Karena sepupu gue, om-om gue kebanyakan polisi dan tentara. Terus di Manado itu kalau lu pakai seragam, di Gorontalo lu pakai seragam itu kayak keren banget gitu loh. Lu anak muda, wibawanya ada. Anak muda cowok belum nikah pakai seragam, itu kayak cewek-cewek, wow gitu kan. Gue pengen begitu. Berarti intinya iya nggak sih? Iya benar juga, karena gagah. Karena gagah di zaman itu, di usia tahun berapa. Tapi gini, lu benar pengen jadi polisi bro? Tujuan lu ya terlepas dari itulah. Lu pengen membuat perubahan apa kalau lu jadi? Kagak ada gue waktu itu. Gue pengen bahas kasus itu, kasus apa? Keras. Kagak ada, waktu itu cuma pengen keren aja. Karena waktu itu emang gue belum tahu tujuan hidup gue itu apa bang. Yang tadi kita bahas why itu kan. Nah why itu emang gue baru temukan itu akhir-akhir tahun ini, akhir-akhir ini gitu, beberapa tahun terakhir ini. Apalagi gue habis baca buku Start with Why. Apa isinya? Karena di masa pandemi ini gue ngerasa gue hampir menghilangkan why gue. Intinya itu adalah gini, di buku itu ya yang gue pahamin ya, banyak orang bisa tahu bagaimana melakukan A dan apa yang harus dilakukan, tapi kalau ditanya kenapa lo melakukan, mereka nggak tahu. Berarti mereka nggak ada visi misi dong, kan kenapa lo bilang? Nah itu yang terjadi di zaman sekarang, kebanyakan orang nggak punya visi misi. Karena mereka hanya memenuhi hari ini dan bagaimana bisa bertahan. Nah sedangkan orang yang terus menjaga value-nya, orang yang punya value adalah orang yang tahu why-nya apa. Makanya dia mau ngejar dalam long run apa? Iya, kayak gitu. Kalau misalnya gue bisa bilang, kalau gue adalah tipe orang yang selalu mulai dari akhir. Ini tujuan gue apa nih di akhir nih, baru gue tarik mundur. Nah, sekarang tujuan lu apa? Kalau gue tadi kan profesi. Kalau nggak jadi ini profesional MC atau apa atau coach, lu jadi polisi. Nah, tujuan akhir lu apa sih? Nah, kalau tujuan akhir gue secara saat ini as a person ya, as an individual. Pengen jadi bermanfaat lah. Pengen jadi bermanfaat banyak hal, bro. Lu detailin lagi. Pengen jadi bermanfaat di bidang yang saat ini gue tekuni. Yang lu enjoy sekarang. Yang gue enjoy sekarang. Yakin lu suatu saat kebebasan berbicara lu akan tetap ada. Ya, public speaking lo, bro. Bener. Lu ngajarin orang, kalau orang itu hebat, lu ngajarin murid lu ya. Hebat, orasi segala macam. 5 tahun lagi kita nggak bisa orasi. 5 tahun lagi kita nggak bisa influence orang. Nah, gini bang, setiap orang itu kan pasti berubah ya. Berubah karena tergantung apa yang dia baca dan dengan siapa dia bergaul kan. Nah, yang di awal gue nge-branding diri gue sebagai MC apa aja, terus naik ke MC wedding only, terus naik ke public speaking coach, dan sekarang gue fokus ke communication skill. Nah ternyata setelah gue temui adalah communication skill itu adalah rumahnya. Di bawah ini tuh ya public speaking, MC, sub-subnya marketing itu sub-subnya. Nah gue mau naik di rumah ini nih, di atapnya. Asik. Communication skill. Dan ketika kalau ngomongin masalah communication skill berarti kan luas bang. Kayak sekarang gue lagi bikin lembaga training, namanya Mas Speaker. Itu kan arahnya ke sana. Terus bulan depan insya Allah kalau diberikan kemudahan gue launching WO gue. Itu juga berhubungan dengan di bidang komunikasi. Gitu. Terus harapan gue adalah apapun yang gue bikin nanti ke depannya itu semuanya selalu ada unsur communication skill sih. Kalau ada yang ngajak lu jadi juru bicara kampanye, kan butuh skill communication. Lu ngambil nggak?
tergantung siapa dulu nih figurnya. Oke. Kalau Pak Sandiaga gue mau. Jadi tergantung nih. Tergantung siapa Tergantungnya. figurnya. Jangan sampai kita salah arah dan menjadi negara konsumer yang suatu saat kita mau kemana. Ya itu kenapa dia salah satu public figure yang memang gue idolakan secara pola pikir gitu loh Bang, secara pola pikir. Dan harapan gue adalah gue bisa menjadi orang seperti dia. Yang di usia dia yang masih terbilang muda, tapi pola pikir itu besar banget gitu loh. Maksudnya kayak gimana Lu pengen jadi kayak dia nih, turun politik lah berarti. Iya nggak sih? Nah, gue nggak tahu ada nggak cara lain selain ikut ke politik. Oke lah, jadi influencer yang punya jutaan followers kayak yang sudah ada lah. Emang mereka bisa mengubah jalur haluan negara? Emang mereka bisa mengubah kebijakan negara? Mungkin tidak merubah kebijakan, Bang. Tapi kalau yang gue tangkap ya, kalau gue lihat, mereka bisa menjadi kekuatan yang ketika mereka berbicara didengar oleh banyak masyarakat. Jadi gini loh, terwakili nih suara gua nih, ya, dia dengan suatu konten apalah gitu kan, terwakili. Cuma sampai situ doang. Itu berarti itu PR kita kan? Kita harus kuat dulu secara pasukan. Betul. Gitu loh. Kalau kita udah kuat secara pasukan, baru kita bisa tuh nyebur masuk terus bisa mengotak-atik. Berarti kan kalau lu tarik mundur, yang harus lu persiapkan adalah pertama siapin dulu kita pribadi nih, udah kuat belum, baru kita cari orang-orang yang benar-benar yang mau barengan sevisi misi sama kita, sepemikiran, yang mau memikirkan ini, Memikirkan bangsa inilah. baru kita jalan bareng. Dan gue ngerasa orang-orang di atas yang udah tua-tua kayaknya bakal kelar kan sebentar lagi. Harus, cuma kan mereka nggak. Ya lu tau lah, nggak akan mau ada yang kelar kan. Maunya ada estafet tongkat terus ke bawah kan dengan apa namanya influence orang tua kan. Iya. Influencer kaum lama. Tapi gue selalu optimis sih Bang ya. Nggak tahu ya, hidup gue tuh selalu optimis akan sebuah perubahan kebaikan. One day. Gitu loh. Dalam waktu dekat atau kapanpun itu. Karena gue percaya bahwa maksudnya sesuatu yang lo lakukan yang baik itu akan punya warna Bang, dan akan selalu dihargain. Dan akan selalu ada balasan kebaikan apapun itu. Nah itu yang gue suka dari Pak Sandiaga gitu maksudnya, yang dia lakukan sekarang, banyak kebaikan yang dia lakukan dan tidak pernah memikirkan kapan kebaikan ini dibalas. Dan betul terbukti kan, dia jadi orang yang bisa dibilang dicintai oleh banyak orang. Iya, betul. Jadi Dedi online. Betul. Itu kayaknya hatersnya dikit banget ya. Bisa dibilang dengan seperti itu. Dengan figurnya dia, ya karena dia punya tujuannya, visi misi, dia punya value-nya. Dan dia nggak fokus sama orang yang tidak suka sama dia atau orang yang mau menjatuhkan dia yang cuma sekecil. Dalam artian gini, kita ngeliat sekarang yang dulu perang sama dia, sekarang disalamin kan sama dia, didatangin. Influencer yang dulu nggak suka sama dia, sekarang kan bisa dibilang didatangin sama dia, atau bahkan bisa dibilang kolaborasi. Ya kan, jadi no hard feelingnya Pak Sandiaga itu value-nya murni sih. Itu sesuatu yang tidak bisa dipelajari di sekolah sih Bang. Bisa. Dan karena value-nya dia. Jadi orang juga ngelihat ya dia pantas untuk suatu saat memimpin bangsa, let's say kan. Iya. Tapi tinggal tergantung dengan langit menyetujui nggak? Gitu. Benar. Makanya kan apapun yang sekarang yang sudah berjalan, mau kita suka atau enggak, itu kan keputusannya dari atas ya. Betul. Kalau kita nggak suka, berarti ujiannya adalah kesabaran buat kita. Kalau kita suka, kita diuji bersyukur atau enggak. Betul. Ya nggak sih? Apapun itu ya. Apapun itu. Pelajaran yang gue dapat dari guru gue tahun lalu itu, lu jangan pernah ngebenci orang. Lu boleh benci perbuatannya, tapi orangnya jangan. Karena once dia melakukan kebaikan, ya kita harus apresiasi. Dan ketika suatu saat nanti dia melakukan keburukan, ya benci perbuatannya, jangan orangnya. Iya, bukan subjektif ya. Karena nantinya yang ada penyakit hatinya nggak sih Bang? Kalau kita benci orang, ketemu dia benci, menongkrong aja males. Nah itu yang gue dapetin dari sosoknya Pak Sandiaga. Kenapa gue ngefans banget sama beliau? Karena kalau dia punya tujuan yang mulia, ya itulah hasil karyanya seperti itu. Nah itu. Nggak bakal dibikin-bikin, nggak ada settingan, nggak ada apa-apa bro. Bener. Itu benar-benar tulus. Dan gue nonton di YouTube-nya Dedi kan, beliau bilang, Dedi pernah nanya, kok lo nggak ada pengawal? Ya dia nggak butuh.
Dia pengen jadi masyarakat biasa. Apalagi kalau udah masuk ke tahun-tahun dekat ke politik pemilihan ya. Wah, itu kan bahaya sebenarnya. Cuman buat dia ya, gue merakyat dan gue mau untuk turun ke bawah. Dan salah satu Biasa. Iya benar, dan salah satu alasan kenapa memang gue tertarik di Rumah Siap Kerja, kalau kita ngebahas Rumah Siap Kerja, gue pengen jadi sahabatnya Pak Sandiaga sih. Semoga Pak Sandiaga dengar gitu ya. Gue pengen jadi sahabat Pak Sandiaga bukan untuk dibanggakan, wah Edar Maradesa sahabatnya Pak Sandiaga. Gue pengen belajar secara langsung dari beliau, keluar dari mulut beliau, bukan buku. Gue pengen dinasehatin sama beliau, gue pengen tahu makna kehidupannya beliau itu seperti apa, dia visi misinya itu sih bang. Karena siapa kita ditentukan dengan siapa kita bergaul. Dan gue bersyukur gue hari ini punya teman Mr. Wayne. Gue juga bersyukur banget lo di sini. Yang udah lama kan kita kenalan gak ketemu. Dari sebatas clients. Ya jadi dia jadi MC acara nikahan gue dari lamaran ya bro. Lamaran siraman akad ya. Resepsi gue datang tamu. Resepsi lu datang. Iya. menghebohkan acara. Iya. Jadi gue ngerasa, nah itu bang, salah satu keuntungan gue sebagai MC, gue punya kenalan orang-orang hebat seperti lo. Yang sampai sekarang gue masih berhubungan baik dengan mereka.